Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Untuk pertemuan berikutnya, produk kreatif kewirausahaan, saya Hasan Mujahid akan memaparkan materi KD 34 dan 44. Apa itu KD 34? Yaitu menganalisa konsep desain produk dan kemasan. Dilanjutkan dengan KD 44-nya, membuat desain produk dan kemasan. Nah, ini pertemuan sebelumnya Bapak pernah menjelaskan ini intisari materi produk kreatif kewirausahaan. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan tentang bagaimana menentukan peluang usaha. Nah, anak-anakku kemarin sudah mengerjakan tugas satunya, sudah menentukan peluang usaha dalam bentuk produk dan jasa. Nah, hari ini kita akan coba tahap berikutnya, itu membuat desain produk dan desain kemasan dalam bentuk prototype. Nah, itu. Ini ada gambar yang saya sajikan. Jadi contoh gambar di sini mereka sedang membuat getuk goreng di kelas, dan sebagian juga ada bertugas untuk mendesain kemasan kotak getuk goreng tersebut. Nah, ini hasil karya siswa-siswa Bapak sebelumnya, itu membuat desain kemasan. Oke, kita lanjut. Jadi sebelum kita nanti mengerjakan tugas, kita harus memahami materi. Apa sih sebenarnya pengertian daripada kemasan produk? Jadi pengemasan merupakan proses perancangan dan pembuatan wadah atau istilahnya kontainer atau pembungkus atau wrapper untuk satu produk, itu kemasan definisinya. Tujuan dan manfaat kemasan produk tersebut adalah sebagai syarat keamanan dan kemanfaatan, itu sebagai pelindung isi. Kemudian tujuan dan manfaat kedua untuk memberikan kemudahan dalam penggunaan atau operating supaya tidak tumpah atau tidak jatuh. Kemudian bermanfaat dalam pemakaian ulang, reusable, misalnya untuk diisi ulang. Kemudian kemasan dapat mendukung pemasaran. Untuk meningkatkan laba perusahaan, berikutnya kemasan yang menarik dapat memikat dan menarik perhatian konsumen atau menambah daya tarik produk. Kemudian sebagai identitas atau image produk, itu tujuan dan manfaat. Ya, yang perlu Bapak tekankan di sini adalah konsumen atau calon pembeli atau pengguna itu biasanya membeli barang tersebut itu karena butuh. Tapi dengan adanya desain kemasan atau tempat wadah makanan tersebut kita desain lebih menarik, ya tadi. Jadi awalnya membeli barang karena butuh, tapi banyak juga orang membeli barang karena tertarik atas merek atau kemasan yang dibuat. Nah, ini ada manfaat utama kemasan. Ada 3 manfaat utama, yaitu manfaat komunikasi. Kemasan sebagai pengungkapan informasi produk kepada konsumen yang meliputi cara menggunakan produk, komposisi produk, dan informasi lainnya. Kedua, manfaat fungsional. Kemasan memberikan peranan fungsional yang penting, yaitu memberikan kemudahan, perlindungan, dan penyimpanan. Manfaat yang ketiga, manfaat perseptual. Bermanfaat untuk menanamkan persepsi tertentu dalam benak konsumen. Contohnya, Aqua diberi kemasan berwarna biru
yang menandakan persepsi bahwa produknya segar dan sehat. Ini kemasan makanan. Kemasan makanan memiliki peranan yang penting karena berfungsi sebagai pelindung makanan dan minuman, agar mutunya tetap terjaga dan baik dalam jangka waktu yang relatif lama. Ini fungsi-fungsi kemasan. Kemasan berfungsi sebagai pengendali uap air, mencegah tercampurnya air dan uap air. Kemudian untuk mengendalikan suhu, yaitu untuk mencegah perubahan suhu terhadap lingkungan. Kemudian fungsi kemasan berikutnya yaitu mencegah kontak cahaya secara langsung. Karena ada beberapa kemasan produk yang mutunya kurang baik jika terkena sinar matahari. Kemudian mencegah makanan terhadap kontaminasi dengan kotoran dan bahan berbahaya lainnya. Ini jenis-jenis bahan kemasan produk. Ada yang berasal dari kemasan kertas. Itu kelebihannya dan kelemahannya sudah ada di sini. Dipelajari, dibaca. Ini contohnya kemasan kertas. Ya. Ada lagi pembuatan kemasan kayu. Bisa dibaca. Kemasan plastik. Banyak kita temukan di mal-mal atau di pasar. Nah, ini contohnya. Kemasan kaca. Ini contohnya. Nah, sekarang yang terpenting daripada kemasan yang kita buat nanti adalah pemberian label atau merek. Ya. Nah, macam-macam label bisa dibaca di sini. Ini contoh, kita lihat contoh label Coca-Cola dan lainnya. Nah, syarat-syarat dalam labeling atau pembuatan label itu pertama tidak mudah lepas dari kemasan, tidak mudah luntur atau rusak, terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca, keterangan yang dicantumkan harus benar. Nah ini, jadi tolong perhatikan anak-anakku dalam membuat tugas nanti desain kemasan itu perhatikan muatan label pangannya. Jadi nanti harus ada brand atau mereknya, nama produknya apa, memiliki berat bersih atau neto, nomor pendaftarannya ada. Itu biasanya nomor pendaftaran itu seperti nomor PIRT atau BPOM-nya, kemudian petunjuk cara penyimpanan, harus ada logo halalnya karena dia makanan, karena mayoritas kita di Indonesia ini mayoritas Islam. Logo halal ini sangat penting sekali. Ini didapatkan dari Departemen Perdagangan dan Industri yang bersama dengan Departemen Agama. Kemudian nama dan alamat produsennya. Nah, supaya nanti kalau misalnya ada komplain konsumen bisa tahu siapa yang membuat produk tersebut. Nah, kemudian ada kode barcode. Nah, kode barcode. Kode barcode itu seperti produk Coca-Cola tadi nih. Nah, ini harus ada kode barcode. Ini jadi untuk memudahkan pengkodean. Kemudian ada tanggal kadaluarsa atau expired date. Kemudian kode produksinya. Kemudian makanan tersebut komposisinya atau daftar bahannya apa saja. Misalnya gula sekian kilogram, tepung, terigu sekian gram, telur. Kemudian nutrition pack. Nutrition pack itu kandungan produk makanan tersebut mengandung lemak, vitamin. Nah, itu ada disebutkan di sana. Kemudian layanan konsumen dan bagaimana petunjuk cara penggunaannya. Jadi nanti anak-anakku mengerjakan tugas membuat desain kemasan, ini semua harus ada di sana. Nah, disusun. Nah, jadi didesain. Oke. Nah, ini tugas 1. Jadi
Jadi setelah kita mempelajari materi di atas, anak-anakku Bapak suruh untuk membuat tugas, mendesain dengan menggunakan kertas karton ya, kertas karton. Tata cara pengumpulan tugasnya, buat desain kemasan menggunakan kertas karton, gunting, lem, penggaris, dan lain-lain. Kemudian lengkapi desain kemasan tersebut sesuai dengan kaidah yang ada di materi yang telah dipelajari tadi. Kemudian hasil desain kemasannya dalam bentuk kertas, dipoto dan kemudian dikirim secara pribadi atau japri. Paling lambat untuk 11 akuntansi 2 itu tanggal 29 Juli ini dikumpul hari Kamis. Dan untuk kelas 11 multimedia 1 Agustus. Dan nanti setelah COVID atau pada saat belajar tatap muka, desainnya dikumpul. Nah, ini contoh desain yang pernah Bapak buat ya. Nah, ini. Nah, ini juga. Jadi boleh nanti anak-anakku menggunakan metode ATM. Amatin, tiru, dan modifikasi. Jadi misalnya beli produk di luaran tuh yang terbuat dari kotak, itu lem-lemnya dibuka. Nah, dibuka nanti bisa misalnya bentuknya seperti ini, nanti bisa dilipat-lipat, disatukan jadi kotak kembali. Jadi kalau misalnya anak-anakku masih bingung untuk mendesainnya, boleh kita menggunakan metode ATM, kita amati, tiru, dan modifikasi. Modifikasi sesuai dengan kebutuhan produk. Jadi lengkap. Jadi mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Supaya agar anak-anakku nanti bisa menerapkan ilmu untuk mendesain kemasan. Jadi terima kasih. Selamat bekerja. Tetap jaga kesehatan. Jaga istirahat. Dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.